Penjual sapu lidi sebatang kara yang bisa mendirikan panti jompo. Pagi itu langit tampak murung. Awan-awan kelabu menggantung rendah di atas kampung kecil di pinggiran kota Temanggung, seakan ikut menyimpan duka yang akan segera merayap pelan-pelan ke dalam hati seorang lelaki tua bernama Pak Surya. Pak Surya bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena matahari yang menyusup ke celah atap rumah kayunya, melainkan karena batuk istrinya yang terdengar makin berat dari kamar sebelah. Ia menoleh, menggeliat pelan, lalu perlahan turun dari dipan bambu yang sudah mulai keropos. Lantai papan berderit lirih di bawah kakinya yang telanjang. "Bu," panggilnya lirih, saat membuka pintu kamar. Di atas kasur tipis yang hanya dialasi tikar pandan, terlihat sosok tubuh kurus, wajahnya pucat, napasnya berat. Pak Surya menghampiri, duduk di samping ranjang, lalu menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Surya." Suara itu lirih, hampir tak terdengar. "Maaf ya, Bapak." Pak Surya menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia tahu, istrinya tak sedang mengeluh. Ia hanya mencoba meminta maaf karena merasa jadi beban. Sudah 2 minggu istrinya tak bisa turun dari tempat tidur. Nafasnya kerap sesak, tubuhnya semakin lemah, dan makan pun hanya bisa beberapa sendok bubur sehari. "Jangan banyak bicara dulu, Bu," ucap Pak Surya. "Nanti kita ke puskesmas, ya? Pak Tono mau pinjamin sepeda motor." Namun istrinya hanya tersenyum, samar, dan menatapnya penuh cinta. Tatapan yang membuat hati Pak Surya seperti diremas. Ia tahu, tatapan itu adalah pamit yang tak diucapkan. Ia menatap langit-langit, menarik napas panjang, lalu berdiri dan menuju dapur kecil di belakang. Ia rebus air, siapkan bubur, seperti biasa. Tapi tangannya gemetar. Ia tahu waktu istrinya tinggal sedikit, dan ia tak bisa berbuat apa-apa kecuali tetap berdiri, tetap mengusahakan segalanya, walau hatinya sudah retak. Selama lebih dari 40 tahun mereka hidup bersama, hanya rumah reot inilah satu-satunya harta. Tak ada anak, tak ada keluarga dekat, hanya mereka berdua. Dulu mereka sama-sama menjual sapu lidi, berkeliling kampung, kota, hingga pasar-pasar pagi di lereng Sindoro. Istrinya yang dulu ceria, kini hanya bisa berbaring dan terbatuk pelan-pelan. Hari itu, usai menyuapi bubur, Pak Surya bergegas ke rumah Pak Tono. Ia minta tolong untuk mengantar istrinya ke puskesmas kecamatan. Tanpa pikir panjang, Pak Tono mengangguk. "Ambil saja motorku, Pak Surya. Saya bantu dorong kalau perlu. Ayo sekarang juga." Namun saat mereka kembali ke rumah, tubuh itu sudah kaku. Matanya setengah terbuka, tangannya terkulai, dan dunia Pak Surya runtuh pelan-pelan. Ia memeluk tubuh itu, memanggil-manggil nama yang selama ini mengisi hidupnya dengan sabar, dan hanya diam yang menjawab. Tidak ada isak histeris, tidak ada tangisan keras, hanya sunyi, dan diam yang berat, menyelimuti rumah kecil itu seperti kabut tebal yang turun tanpa aba-aba. Pak Tono menatap sahabat tuanya dengan pilu, lalu duduk di serambi. Ia tahu, luka semacam ini tak bisa diobati oleh kalimat penghiburan. Orang kampung mulai berdatangan menjelang siang. Tetangga-tetangga membantu memandikan jenazah, menyiapkan tikar, memasak air, hingga menggali makam di lahan pemakaman desa. Semua berjalan dalam diam. Bahkan udara seolah ikut menahan napas. Pak Surya tidak menangis. Ia duduk bersila di samping jenazah, membacakan doa yang diucapkannya pelan. Tangannya gemetar, tapi suaranya tetap. Setiap kalimat adalah perpisahan yang dipaksa untuk diterima. Sore harinya, liang lahat itu menelan tubuh orang yang paling berarti dalam hidupnya. Tanah merah perlahan menutupi kain putih. Dan di sanalah Pak Surya berdiri. Tangannya menggenggam kuat tongkat tua, tubuhnya berguncang perlahan. Malamnya, rumah itu menjadi sunyi yang lebih mencekam. Tak ada suara batuk dari kamar sebelah. Tak ada suara lembut yang menyapanya saat ia membuka pintu dapur. Pak Surya duduk lama di depan tungku, memandangi api kecil yang menyala. Lalu ia menunduk, dan malam pun berjalan panjang tanpa suara. Hari-hari setelahnya, Pak Surya mencoba hidup seperti biasa.
Tapi langkahnya kini lebih lambat, lebih berat. Setiap sudut rumah membawa kenangan. Setiap benda seakan menyimpan suara istrinya. Di atas meja, ada cangkir yang biasa dipakai almarhumah. Di kamar, lipatan selimut yang masih mengandung sisa-sisa kehangatan tubuh istrinya. Semua menjadi saksi yang diam, namun menyiksa perlahan. Pak Tono sering datang. Kadang hanya duduk, kadang membawakan nasi bungkus, atau sekadar menemani minum kopi. Mereka tidak banyak bicara. Kadang-kadang mereka hanya duduk di depan rumah, memandangi anak-anak yang bermain petak umpet di halaman tetangga. Pak Surya. Suatu sore Pak Tono membuka percakapan. Kalau Bapak butuh tempat tinggal, rumah saya luas. Bapak bisa pindah sementara. Enggak baik tinggal sendirian begini. Tapi Pak Surya menggeleng. Saya masih bisa bertahan. Di rumah ini, saya masih bisa bicara dengan dia. Lewat mimpi. Pak Tono menatapnya lama. Tidak membantah. Ia tahu, tidak semua duka bisa disembuhkan dengan pindah tempat. Kadang, luka hanya butuh waktu untuk menyatu dengan tubuh. Hari demi hari, Pak Surya kembali mendorong gerobak sapu lidi keliling kampung. Tapi kini ia lebih banyak duduk diam di sudut pasar, menatap orang lalu lalang. Dagangannya kadang tak laku, tapi ia tetap datang. Bukan untuk uang, tapi untuk merasa masih punya arti. Sampai suatu hari, di tengah hujan yang deras, ia berteduh di emperan toko. Seorang nenek duduk di dekatnya, mengenakan baju kumal, menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak bicara. Tapi setelah lama diam, nenek itu berkata, "Bapak, saya tidak punya rumah. Saya tidur di belakang warung rokok itu, di atas kardus." Pak Surya menoleh, menatap wajah keriput itu. Dan entah kenapa, hatinya tergelitik. Ia melihat sosok istrinya di situ. Wajah yang lelah, mata yang penuh luka. Hari itu, ia memberikan selembar sarung untuk nenek itu. Dan sejak saat itu, hidupnya mulai bergeser. Dari hanya bertahan, menjadi mencari makna baru. Ia mulai sering membantu orang-orang tua yang terlantar di pinggir kota. Diam-diam, dengan uang yang ia sisihkan dari menjual sapu lidi. Dalam diam, sesuatu mulai tumbuh di dalam dirinya. Keinginan untuk memberikan arti hidup. Keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan. Dan semuanya bermula dari kepergian yang ia kira akan jadi akhir. Ternyata itu adalah awal. Pak Surya duduk termenung di bangku kayu kecil di sudut teras rumahnya yang sederhana. Udara pagi masih membawa sisa embun yang melekat pada rumputan dan daun-daun pisang di belakang rumah. Mata tuanya menatap lurus ke arah jalan kecil yang menghubungkan gang sempit itu dengan jalan utama. Jalur itulah yang setiap hari dilewatinya sambil memanggul sapu lidi di punggung, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain dengan harapan ada yang membeli dagangannya. Hari itu bukan hari biasa bagi Pak Surya. Masih segar dalam ingatannya bagaimana sebulan lalu istrinya, Bu Lastri, menghembuskan napas terakhir. Sejak kepergiannya, rumah yang sudah sepi kini terasa benar-benar kosong. Tak ada lagi suara lirih yang menyambutnya setiap pulang. Tak ada lagi tangan hangat yang menyuguhkan segelas teh manis hangat setelah seharian berkeliling. Yang tersisa hanya kesunyian yang menggantung di setiap sudut rumah, membungkus tubuh renta Pak Surya dalam kesenduan yang tak bisa diusir. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah istrinya. Kerutan di sudut mata Bu Lastri, cara ia tertawa sambil menutup mulut, bahkan aroma minyak kayu putih yang sering menempel di baju tidur lusuhnya, semua itu masih begitu nyata. Namun, kini hanya tinggal kenangan. Bu Lastri telah pergi, dan Pak Surya harus melanjutkan hidupnya sendiri. Warga sekitar mengenal Pak Surya sebagai orang yang sederhana, tidak banyak bicara, namun selalu ramah. Meski usianya sudah mendekati 70, ia tetap memilih berjualan sapu lidi ketimbang bergantung pada belas kasihan orang lain. Ia tidak punya anak, tidak pula sanak saudara yang bisa diandalkan. Setelah kepergian istrinya, ia benar-benar sebatang kara. Tetangga kadang mencoba menyemangatinya. Ada yang mengajaknya tinggal bersama, ada juga yang memberi makanan atau uang sekadar membantu. Namun Pak Surya selalu menolak dengan sopan. Bukan karena sombong,
Tetapi karena ia ingin tetap mandiri, baginya, selama tangannya masih bisa digerakkan, kakinya masih bisa melangkah, maka ia tidak akan menyerah pada hidup. Pagi itu, Pak Surya memasukkan beberapa ikat sapu lidi ke dalam karung kecil yang sudah usang. Ia menyampirkannya ke punggung, lalu berdiri perlahan dengan bantuan tongkat kayu yang selalu menemaninya. Setiap langkah terasa lebih berat sejak Bu Lastri tiada, tetapi ia tetap melangkah, tetap berjalan, seperti biasa. Perjalanan hari itu dimulai dari ujung gang, lalu menyusuri perumahan sederhana di pinggir kota. Rumah-rumah di situ tidak besar, tetapi penghuninya dikenal ramah. Pak Surya sudah hafal kebiasaan tiap rumah. Ada Bu Irma yang selalu membeli 2 sapu setiap bulan. Ada Pak Ridwan yang suka menawar sampai setengah harga. Lalu ada Ibu Nanik yang suka memberi kue meski tidak membeli. Di salah satu rumah, Pak Surya berhenti. Sebuah pintu kayu terbuka dan muncullah wajah ceria seorang anak kecil. "Kakek Surya," serunya sambil berlari kecil. "Ibu lagi bikin teh. Katanya kakek pasti lewat pagi ini." Pak Surya tersenyum. Anak itu adalah Dita, anak Bu Rina, yang tinggal di rumah dengan pagar besi biru. Dita selalu menyambutnya dengan semangat, dan itu memberi semacam kehangatan tersendiri di hati Pak Surya. Setelah menyerahkan satu sapu yang dibeli Bu Rina dan menyesap teh manis hangat di teras mereka, Pak Surya kembali melanjutkan perjalanannya. Tak banyak yang ia hasilkan hari itu. 3 sapu terjual, 2 diberi secara cuma-cuma karena merasa kasihan dengan ibu-ibu yang memang kesulitan membeli. Uang di saku celananya hanya cukup untuk makan malam dan sedikit beras untuk besok. Menjelang senja, langit mulai memerah. Pak Surya kembali ke rumah dengan langkah perlahan. Saat ia membuka pintu kayu yang berderit itu, suasana sepi menyergap lagi. Ia menaruh karung di pojok, mengganti baju, lalu duduk di lantai menatap dinding kosong di depannya. Pandangannya jatuh ke arah bingkai foto di atas meja kecil. Foto pernikahannya dengan Bu Lastri, yang diambil puluhan tahun silam. Dalam foto itu, mereka tampak bahagia. Pak Surya muda dengan senyum malu-malu, dan Bu Lastri mengenakan kebaya sederhana dengan selendang di bahu. Mata Pak Surya memanas. Ia mengambil foto itu, mendekatkannya ke dada, dan menunduk dalam diam. Malam semakin larut. Pak Surya tidak langsung tidur. Ia membuka buku catatan kecil yang sudah menguning. Di dalamnya, ada daftar pembeli tetap, catatan keuangan, dan beberapa tulisan tangan Bu Lastri yang dulu sering membantu mengatur pengeluaran mereka. Di halaman belakang buku itu, ada tulisan tangan yang membuatnya terdiam lama. "Kalau nanti aku pergi lebih dulu, jangan berhenti tersenyum ya, Mas. Terus jual sapu, terus jalan kaki, terus menyapa orang. Dunia ini tetap indah, asal Mas yakin kita pernah bahagia." Tangannya gemetar. Ia menutup buku itu, meletakkannya kembali, lalu menatap langit-langit. Kata-kata istrinya seakan membangunkan sesuatu dalam dirinya, sebuah dorongan untuk tidak larut dalam duka. Keesokan harinya, Pak Surya bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di teras dengan membawa alat perajang lidi. Sambil memotong lidi dari daun kelapa kering yang ia kumpulkan sejak beberapa hari lalu, pikirannya melayang jauh. "Aku harus tetap kuat," gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya, ia mulai menyusun kembali jadwal kelilingnya. Ia tidak lagi hanya menjual sapu, tapi mulai menawarkan jasa memperbaiki sapu rusak. Ia juga mulai menyisihkan sebagian dari hasil penjualannya ke dalam celengan kecil dari kaleng biskuit bekas. Ia menyebutnya tabungan Lastri, sebuah penghormatan untuk istrinya. Malam-malam di rumah tidak lagi hanya diisi kesepian. Ia mulai menulis lagi di buku catatannya. Bukan sekadar angka dan catatan pembeli, tapi mimpi-mimpi kecil. Salah satunya, membantu orang-orang tua sepertinya yang hidup sendirian. "Apa mungkin, Bu? Aku bisa bikin tempat tinggal buat orang-orang tua yang gak punya siapa-siapa," katanya suatu malam, berbicara sendiri di ruang kosong. Belum ada jawaban, tapi tekad mulai tumbuh. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh menyerah. Bu Lastri pasti akan bangga kalau tahu ia masih melangkah. Pak Surya berdiri di depan bilik kayu reot yang sudah mulai lapuk dimakan usia.
Hari itu, udara pagi masih berembun tipis, menyisakan sejuk yang menggigit kulit tipisnya yang keriput. Sejak kematian istrinya beberapa bulan lalu, ia terbiasa memulai pagi dengan menyapu halaman tanah pekarangannya yang sempit, bukan karena banyak yang perlu dibersihkan, tetapi karena hanya itulah yang bisa dilakukannya agar tidak terlalu lama duduk dia memikirkan rasa sepi. Sapu lidi yang digenggamnya adalah hasil kerajinan tangannya sendiri. Sejak dulu ia memang dikenal sebagai penjual sapu keliling, berkeliling kampung hingga ke desa-desa seberang, menawarkan sapu buatannya dengan sabar. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk membeli. Suaranya pelan namun tegas, selalu menyampaikan sapu-sapunya dengan rasa hormat dan keikhlasan. Tidak sedikit warga yang membeli bukan semata karena membutuhkan, tetapi karena mereka menghargai ketulusan dan kejujurannya. Hari itu, ia berniat ke desa Sukadana. Letaknya cukup jauh dari rumahnya di ujung desa Bangunsari, harus menyeberangi jembatan kecil dan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi sawah. Biasanya ia menempuh jarak sejauh itu dengan berjalan kaki, memikul 2 ikat sapu di pundak. Usianya memang sudah lebih dari 60, tapi langkahnya tetap kuat meski lambat. Kakinya terbiasa menapak tanah keras, melewati jalan berlumpur, dan bertemu berbagai orang dengan ragam kisah. Desa Sukadana tidak asing baginya. Beberapa rumah tangga di sana sudah mengenal Pak Surya. Ada Bu Lilis yang setiap bulan pasti membeli 1 sapu lidi untuk membersihkan lantai warungnya. Ada juga Pak Amin, petani tua yang selalu memanggil Pak Surya untuk sekadar mengobrol dan minum teh manis di serambi rumahnya. Semua hubungan itu ia bangun tanpa pamrih. Ia tidak pernah meminta lebih dari harga sapu yang sewajarnya. Bahkan seringkali memberikan sapu cuma-cuma jika tahu pembelinya sedang kesulitan. Namun ada satu hal berbeda pagi itu. Saat berjalan melewati jembatan bambu yang melintang di atas sungai kecil, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Seorang pria berpakaian rapi, dengan jas yang sudah kotor terkena tanah, tergeletak di sisi jalan setapak, tak jauh dari semak belukar. Pria itu tampak lemah dan linglung, bajunya robek di beberapa bagian, dan wajahnya menunjukkan bekas luka memar. Pak Surya menghampiri pelan, memanggil dengan suara tenang. "Pak, Anda tidak apa-apa?" Pria itu membuka mata perlahan, tampak bingung, sebelum akhirnya berbisik, "Saya dirampok." Mendengar itu, Pak Surya segera meletakkan ikatan sapunya dan duduk di samping pria itu. Ia mengeluarkan botol air dari tas lusuhnya dan menyodorkannya. Pria itu menerima dengan tangan gemetar, meminumnya perlahan hingga akhirnya bisa duduk bersandar di batang pohon. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Surya. Pria itu memperkenalkan dirinya. "Saya Ferdi Wicaksono. Saya sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota, mobil saya mogok di jalan kecil itu. Saya turun cari sinyal, tiba-tiba 3 orang datang, memukul, merampas semua yang saya punya." Pak Surya mendengar dengan saksama. Ia tidak menanyakan status atau pekerjaan Ferdi, meski pakaian dan perhiasan pria itu menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Yang penting baginya saat itu adalah menolong, bukan menilai. Tanpa berpikir panjang, Pak Surya mengajak Ferdi pulang ke rumahnya. Meski hanya rumah berdinding kayu dan beralaskan tanah, itu adalah tempat yang aman. Ferdi sempat menolak karena merasa sungkan, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdebat. Di rumahnya, Pak Surya memberikan sehelai sarung bersih, menyeduhkan teh manis, dan memanaskan sisa nasi dari malam sebelumnya. Ferdi duduk di sudut rumah, memperhatikan Pak Surya yang sibuk menyiapkan makan dengan segala kesederhanaannya. "Pak, kenapa Bapak repot-repot menolong saya?" tanya Ferdi. Pak Surya tersenyum, "Karena hidup ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain." Ferdi terdiam. Kalimat itu menggema dalam kepalanya. Ia terbiasa hidup dikelilingi kemewahan, bisnis, dan urusan duniawi. Tapi hari itu, di rumah kecil seorang penjual sapu, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, rasa kemanusiaan. Ferdi menginap semalam di rumah Pak Surya. Keesokan harinya, setelah mendapatkan bantuan dari polisi desa, ia berhasil menghubungi asistennya untuk menjemput. Sebelum pergi, Ferdi menjabat tangan Pak Surya erat-erat. "Pak Surya, saya tidak akan lupa kebaikan Bapak,"
katanya. Pak Surya hanya tertawa kecil. Kalau memang tidak lupa, doakan saya sehat saja, biar bisa terus jualan sapu keliling. Ferdi naik ke mobil yang menjemputnya, menoleh ke belakang beberapa kali sebelum mobil melaju pelan meninggalkan desa itu. Di dalam mobil, pikirannya tidak bisa lepas dari wajah ramah Pak Surya, dari sapu-sapu lidi yang digendongnya, dan dari filosofi hidup yang sederhana tapi bermakna dalam. Sejak hari itu, sesuatu berubah dalam hidup Ferdi. Ia mulai sering memikirkan kembali makna dari kekayaan yang ia miliki. Ia merasa harus melakukan sesuatu, bukan untuk membalas budi secara pribadi, tetapi untuk menjadikan pertemuan itu sebagai titik balik. Sementara itu, Pak Surya tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Ferdi. Ia tidak punya akses ke media atau internet. Ia hanya percaya bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan berbalas baik pada waktunya. Beberapa minggu kemudian, datanglah surat resmi ke Balai Desa. Isinya adalah permintaan Ferdi Wicaksono untuk bertemu kembali dengan Pak Surya. Ia ingin datang ke desa secara resmi, tidak hanya sebagai tamu, tetapi sebagai sahabat yang ingin mengenal lebih dalam kehidupan sederhana yang telah memberinya pelajaran besar. Sejak surat pertemuan datang, desa kecil tempat Pak Surya tinggal berubah sedikit. Warga yang awalnya biasa dengan kehadirannya menebar sapu, kini bersikap lebih ramah. Beberapa terdengar saling bertanya, apakah itu benar anak muda dari kota datang menemui Pak Surya? Tak ada yang tahu siapa orang itu, tapi tekanan penasaran mulai merambat. Pagi di Balai Desa Bangunsari terasa berbeda. Langit cerah, angin sepoi melintas, burung-burung berkicau riang. Ada aura harapan halus di udara. Sejak kemarin, beberapa orang menempatkan kursi plastik di halaman balai. Sebagian lagi membantu Ibu Narti menyeduh teh manis dan mengepang gorengan sebagai sajian tamu. Seusai sholat subuh, beberapa warga yang biasa bercengkrama pun datang lebih awal. Tanpa pengumuman resmi, suasana paginya seperti reuni kecil. Belum ada nama besar disebut, tapi semua merasa akan terjadi sesuatu yang penting hari itu. Di tengah keramaian itu, Pak Tono muncul. Ia membawa payung besar meski cuaca belum panas. Matanya menyapu suasana, lalu bertemu dengan Pak Surya dan menepuk bahu sahabatnya. "Bapak siap?" tanyanya pelan. Pak Surya mengangguk, sekalipun tangan kanannya tak bisa berhenti gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena kebahagiaan yang mengaduk. Saat ia membuka mulut, ingin mengatakan, "Saya siap," deru kendaraan muncul dari ujung jalan. Motor itu berhenti tepat di depan balai. Pria muda dengan kemeja biru muda dan celana bahan turun. Tas selempang warna coklat tergantung di bahunya. Raut wajahnya ramah dan membawa senyum tulus. "Ibu-ibu, bapak-bapak, permisi." Suaranya lembut tapi jelas. Beberapa orang menoleh. Tanda muka penasaran muncul, lalu mereka kembali tenang, karena tahu, semua orang di kampung ini mulai mengenal rasa toleransi. "Saya Ferdi Wicaksono," sambungnya. "Saya adalah orang yang sempat dirampok di jalan beberapa waktu lalu. Saat itu, saya ditolong tanpa pamrih oleh Pak Surya." Ia menatap ke arah lelaki tua yang kini berdiri tegak. "Saya datang bukan sebagai bos atau siapa-siapa lagi. Saya datang sebagai manusia biasa yang berutang budi kepada beliau." Kehening. Tidak ada tepuk tangan, hanya bisik lirih. "Subhanallah. Terima kasih Bapak." Inilah momen ketika kesombongan orang kota meleleh oleh kesahajaan kampung. Ferdi melangkah menuju ke Pak Surya, mengulurkan tangan. "Bolehkah saya dipanggil teman, Pak?" Pak Surya menggenggam tangan itu erat. "Silakan. Ayo, kita bicara sambil minum teh." Mereka masuk ke balai kecil di dekat halaman. Kursi plastik yang disusun melingkar menunggu. Saat duduk berdampingan, suasananya mencair. Tidak ada aura hiruk atau rasa canggung. Seolah inilah perbincangan yang sudah lama dinanti. Ferdi membuka tasnya. Ia mengeluarkan selembar kertas dan memperlihatkan pada Pak Surya. "Ini rencanaku. Saya ingin membuat sesuatu untuk Bapak, untuk desa ini jika Bapak berkenan." Rupa kertas itu mencantumkan daftar kebutuhan sederhana. Meja, kursi, rak,
untuk mendirikan ruang bersama untuk orang tua di desa. Tempat sederhana, bukan rumah mewah, tapi minimal. Bisa jadi tempat berkumpul lansia, tempat mereka bisa duduk, mendengarkan cerita, sedikit bersantai, dan bukan hanya duduk di pinggir jalan. Formula sederhana, membangun tempat kecil, memfasilitasi kebutuhan dasar, dan memberikan rasa dimiliki. Sebagian warga terlihat bergeming, sebagian menatap dengan harap. Saat Ferdi menjelaskan, alasan Pak Surya menjadi inti. Saya bukan ingin bikin panti jompo untuk bisnis. Saya cuma ingin memastikan orang tua di sini, yang hidup sendiri seperti saya, jadi punya tempat berteduh, teman ngobrol, dan ditemani. Pak Surya menyambut gagasan itu pelan. Ia tidak pandai berorasi, tapi ia bisa menunjukkan kesungguhan melalui senyum dan anggukan kepala. Setelah itu, ia berdiri dan berjalan ke tengah halaman, menarik getar suasana. Saya tidak pandai bicara bagus, Bu, Bapak. Tapi saya tahu, kalau kita bisa kumpulkan orang-orang tua di sini, bicara, bercanda, lalu pulang dengan hati ringan itu sudah lebih dari cukup. Warga di sekitarnya menangis pelan, silih berganti. Tapi bukan karena sedih, melainkan lembut dan haru. Videografer amatir yang ikut hadir terdengar mengambil suara tangisan tersebut dalam bingkai lagunya sendiri. Setelah suasana tenang, Ferdi membuka laptop yang dibawanya. Ia menampilkan denah sederhana, bukan bangunan megah, hanya semacam rumah joglo yang terbuka di bagian depannya, lengkap dengan beberapa kursi bambu, tempat tidur gantung, dan rak buku. Saya pikir, kalau tempatnya terbuka, para lansia bisa tetap melihat suasana desa. Angin segar masuk, dan mereka bisa merasa tidak terkungkung, ujar Ferdi sambil menunjuk gambar denah itu. Pak Tono mengangguk perlahan. Matanya menatap Ferdi. Kau orang kota, tapi pikiranmu gak rumit. Itu yang kami suka. Ferdi hanya tertawa kecil, lalu berkata pelan. Saya pernah jadi tidak punya siapa-siapa, Pak. Saya hanya tidak sempat kelamaan tinggal di titik itu. Tapi saya tahu rasa sepinya. Pak Surya mengangguk. Diam-diam, dari ujung mata, ia mengusap air yang mengalir pelan. Warga sekitar mulai memadati halaman balai desa. Tak semua bisa duduk, tapi mereka berdiri bersandar ke tiang-tiang, duduk di atas akar pohon, atau berteduh di bawah atap. Tidak ada pengeras suara, tapi keheningan yang mereka ciptakan cukup membuat suara Ferdi dan Pak Surya terdengar ke semua penjuru. Pak Surya, boleh saya bantu membangun tempat ini atas nama Bapak? Tanya Ferdi. Pak Surya diam sejenak. Ia bukan tak ingin, hanya takut ada beban yang datang bersama tawaran itu. Tapi Ferdi cepat menangkap kecemasan itu. Bapak tidak usah khawatir. Saya tidak akan pakai nama saya. Kalaupun nanti ada yang menanyakan, saya akan bilang, ini semua hasil tangan Pak Surya dan warga Bangunsari. Pak Surya menggenggam tangan Ferdi dengan erat. Ia menarik napas panjang, seolah ingin menegaskan keputusan yang sudah tumbuh sejak pertemuan itu dimulai. Kita bangun bersama, Nak, tapi bukan cuma saya dan kamu. Semua orang di sini harus jadi bagian. Beberapa warga spontan bertepuk tangan. Tak lama, Ibu Narti maju membawa nampan berisi air putih dan teh manis. Minum dulu semuanya. Dari tadi ngomongnya panjang, nanti kering lehernya. Semua tertawa. Suasana mencair. Tidak ada tekanan. Tidak ada yang merasa rendah atau tinggi. Mereka duduk bersama, minum teh, dan mulai bicara tentang ide itu lebih dalam. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti angin baru meniup desa. Warga yang biasanya sibuk dengan urusannya masing-masing kini datang satu persatu menanyakan, Pak, kapan mulai gotong royong? Atau, saya punya beberapa papan kayu di gudang, bisa saya sumbangkan? Pak Surya menuliskan semua di buku catatannya, bukan untuk menghitung, tapi agar tidak lupa siapa yang berkontribusi. Ia ingin nanti tempat itu jadi milik semua, bukan hanya miliknya atau Ferdi. Pak Tono menjadi juru bicara antar warga. Ia bolak-balik ke balai desa, mengatur waktu kerja bakti, dan membuat pengumuman di masjid selepas maghrib. Anak-anak muda mulai turun tangan, bahkan mereka yang biasanya hanya nongkrong di warung kopi ikut terlibat, membawa skop, cangkul, dan ember.
Lokasi yang dipilih adalah tanah kosong milik desa, tak jauh dari kebun bambu tempat Pak Surya biasa menjemur sapunya. Tempat itu tenang, sejuk, dan cukup dekat dari jalan utama sehingga tidak sulit dijangkau. Hari pertama penggalian pondasi menjadi momen istimewa. Ferdi datang membawa helm proyek, tapi justru lebih sering menyingsingkan lengan bajunya dan ikut mencangkul. Tangannya belum terbiasa, tapi semangatnya menular. Wah, orang kota juga bisa kerja kasar rupanya. Seloroh Pak Tono sambil mengelap keringat. Ferdi hanya tertawa. Kalau kerja begini, rasanya lebih jujur, Pak. Sementara itu, Pak Surya tak pernah absen. Meski usianya sudah lanjut, ia datang pagi-pagi membawa 2 termos besar berisi air gula asem. Setiap kali istirahat, ia membagikan minuman itu dengan tangan sendiri. Ini minuman zaman istri saya masih ada. Biasanya dia yang buat. Sekarang saya teruskan, katanya lirih saat Ferdi menerima gelas. Hari-hari berikutnya diisi dengan pembangunan pondasi, pemasangan rangka kayu, hingga akhirnya dinding semi terbuka mulai berdiri. Beberapa warga bahkan menyumbangkan bekas jendela rumahnya yang sudah tak terpakai. Semuanya bergotong royong. Tidak ada perintah, tidak ada upah, hanya semangat. Minggu keempat, saat hampir seluruh bangunan selesai, terjadi hal yang mengejutkan. Pak Tono menemukan surat yang ditulis tangan, diselipkan di bawah pintu rumahnya. Surat itu tanpa nama, tapi tulisannya rapi. Kalau tempat ini benar-benar jadi, saya akan pindah ke sana. Saya sudah terlalu lama hidup dalam diam. Saya ingin bicara lagi, tertawa lagi, meski hanya untuk beberapa tahun terakhir hidup saya. Pak Tono membaca surat itu keras-keras saat pertemuan malam Jumat di musola. Warga terdiam. Tak ada yang tahu siapa penulisnya. Tapi isinya menampar semua kesadaran. Ternyata bukan hanya Pak Surya yang merasa sepi. Ferdi tersenyum lirih saat tahu kabar surat itu. Ternyata lebih banyak orang yang menunggu tempat seperti ini. Ya Pak. Pak Surya mengangguk. Sepi itu penyakit. Nak, tapi bukan sepi karena sendiri. Tapi sepi karena tak ada yang mau mendengarkan. Bangunan itu akhirnya berdiri dalam waktu 2 bulan. Pagi itu, Ferdi datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa papan kayu lebar bertuliskan "Rumah Teman", tempat berbagi cerita dan tertawa bersama. Ia menatap papan itu sejenak, lalu menyerahkannya ke Pak Surya. "Terserah Bapak mau pasang di mana." Pak Surya menggenggam papan itu seperti anak kecil memegang hadiah ulang tahun. Ia berjalan ke bagian depan bangunan, lalu menancapkan papan itu sendiri di atas 2 tiang bambu yang disiapkan. "Semoga tempat ini bikin orang tua gak merasa tua," ucapnya lirih. Saat itu, tidak ada upacara besar, tidak ada pemotongan pita. Hanya warga berkumpul, duduk di kursi bambu, menikmati ubi rebus dan kopi hitam. Tapi tawa mereka lebih hangat dari pesta manapun. Seorang nenek 70 tahun berdiri dan berkata, "Akhirnya saya punya alasan bangun pagi, bukan hanya untuk memasak sendiri." Di antara semua yang hadir, Pak Surya duduk di ujung kursi. Ia melihat sekeliling, melihat wajah-wajah yang selama ini tersembunyi di balik pagar rumah masing-masing. Kini semua berkumpul. Ia tahu, itu bukan karena dirinya semata, tapi karena semua telah merasa punya rumah lagi. Dan ketika hari mulai gelap, dan warga satu persatu pulang, hanya tersisa Pak Surya, Ferdi, dan Pak Tono. Mereka duduk bertiga di bangku kayu panjang, tanpa kata-kata. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menyapa. "Pak," kata Ferdi lirih, "boleh saya menginap di sini malam ini?" Pak Surya tersenyum. "Rumah ini sudah bukan milik saya. Ini rumah kita semua. Jadi, tentu saja boleh." Ferdi meletakkan tasnya, merebahkan diri, dan menatap langit-langit bambu yang baru. Ia menutup mata dengan damai. Dalam hatinya, ia tahu, meski jauh dari apartemen dan lampu kota, malam itu, ia akhirnya tidur di rumah yang sesungguhnya. Langit di atas pasar Beringharjo mulai menggelap, bukan karena malam telah turun, melainkan awan kelabu yang menebal tanpa ampun. Petir sesekali menyambar di kejauhan, disambut gemuruh yang menggetarkan tiang-tiang kios.
Pak Surya duduk di sudut emperan toko yang sudah tutup. Tangan kanannya memegangi gulungan sapu lidi, sementara tangan kirinya memegangi payung tua berwarna coklat pudar. Jaket lusuh yang dikenakannya mulai basah karena tempias air hujan. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan suara rintik hujan memecah sepi. Sudah 2 hari tak ada satupun sapu yang laku terjual. Sebenarnya bukan perkara tidak mencoba. Setiap pagi ia menyusuri gang sempit, lorong rumah petak, bahkan naik turun ke permukiman yang tersembunyi di balik pagar pabrik. Tapi semua pintu tertutup rapat, dan wajah-wajah yang muncul dari celah jendela hanya menggeleng pelan. Bukan hanya uang yang semakin menipis, tapi juga tenaga dan semangat yang terasa digerogoti pelan-pelan. Sejak kepergian istrinya, kehidupan Pak Surya seolah kehilangan warna. Makan seadanya, tidur beralaskan kardus, dan berbicara hanya jika benar-benar perlu. Namun di tengah semua itu, satu hal yang masih membuatnya bertahan, janji kepada almarhumah Sumarni untuk hidup dengan bermartabat dan tidak merepotkan orang lain. Sore itu, dari arah kiri, seorang pria dengan jas hujan biru kehijauan melintas cepat sambil memegangi koper besar. Langkahnya tergesa, dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang tertahan. Tak lama kemudian, 2 orang pria berbadan besar mengejar dari arah yang sama. Pak Surya hanya sempat menatap, ketika suara teriakan terdengar membelah udara. "Heh, berhenti lu!" 3 sosok itu lenyap di belokan, menyisakan jejak kaki yang tercetak di jalanan becek. Pak Surya hanya menghela napas, lalu menatap langit. "Apa benar dunia ini semakin keras, Marni?" bisiknya lirih, menatap ke langit seolah sedang bercakap dengan istrinya. Beberapa saat kemudian, suara langkah cepat terdengar lagi. Tapi kali ini bukan 3 orang, melainkan 1. Pria berbaju jas hujan biru tadi kembali muncul, kali ini tanpa koper. Ia terhuyung, wajahnya penuh luka, darah menetes dari pelipisnya. Ketika melihat Pak Surya, ia menghampiri, kemudian ambruk di hadapan lelaki tua itu. Pak Surya spontan berjongkok. "Astagfirullah. Nak, kamu kenapa?" Pria itu mengerang pelan. Suaranya parau. "Dirampok, semua uang dokumen habis." Pak Surya menatap wajah pria itu. Meskipun bajunya mahal dan jam tangan di pergelangan kirinya masih utuh, pria itu tampak seperti baru keluar dari neraka. Nafasnya tersengal, pandangannya kabur. Dengan cekatan, Pak Surya menarik tubuh pria itu ke bawah atap toko, membaringkannya di atas lap kain bekas yang biasa ia jadikan alas dagang. Ia mengeluarkan botol kecil berisi minyak kayu putih dari dalam tas rajutnya yang sudah compang-camping. Digosokkannya pelan di pelipis dan dada pria itu. "Hidupmu lebih berharga daripada koper itu. Nak, kau masih bisa selamat," gumamnya. Sekitar 15 menit berlalu. Pria itu akhirnya sadar, meski dengan pandangan masih kabur. "Terima kasih, Pak." Siapa Bapak?" "Surya, penjual sapu lidi. Saya biasa mangkal di sini," jawabnya sambil tersenyum. Pria itu mengangguk pelan. "Saya Ferdi, saya sebenarnya seorang pebisnis. Tadi, saya dari bank bawa uang untuk investasi ke rumah istri saya di Solo. Tapi di tengah jalan malah disergap orang." Pak Surya terdiam. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya, tetapi wajah Ferdi memancarkan kesungguhan. "Apa Bapak punya ponsel?" Pak Surya tersenyum kecil. "Tidak, saya tak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Tapi kalau kamu butuh pertolongan, kita bisa ke pos polisi atau pos ronda dekat sini. Jalan kaki sebentar, paling 15 menit." Ferdi tampak berpikir. "Saya tidak mau bikin ribut. Takut orang rumah panik. Boleh saya ikut ke tempat Bapak dulu? Istirahat sebentar. Setelah itu saya akan urus semuanya." Pak Surya menatapnya. Lama, hatinya menimbang. Akhirnya ia mengangguk. Rumah Pak Surya sebenarnya bukan rumah dalam arti sesungguhnya. Sebuah pondok kecil berdinding triplek dan beratap seng berdiri di pinggiran sungai, di bawah pohon ketapang yang sudah renta. Di sanalah ia tidur, menyimpan sapu lidi, dan menggantung pakaian. Meski sempit dan sederhana, tempat itu bersih dan rapi.
Ada rak kecil dari kayu bekas, berisi beberapa buku lusuh, radio tua, dan foto almarhumah Sumarni dalam bingkai plastik. Ferdi sempat tertegun ketika dibopong masuk ke dalamnya. "Ini tempat tinggal Bapak." Pak Surya tertawa pelan. "Ya, ini istana saya, Nak. Dulu saya pernah ngontrak rumah petak. Tapi setelah Marni meninggal dan penghasilan makin menurun, saya pilih pindah ke sini. Daripada utang." Ferdi merasa jantungnya ditarik paksa. Ia yang selama ini tinggal di rumah berlantai marmer dengan pelayan di mana-mana, baru kali ini melihat kejujuran dalam bentuk yang begitu telanjang. Pak Surya menyalakan kompor kecil. Ia merebus air, lalu mengeluarkan 2 gelas enamel tua dan sebungkus kopi sachet dari dalam ember plastik. "Kita ngopi dulu. Kau butuh hangat." Ferdi mengangguk. Saat uap kopi mulai mengepul, keduanya duduk bersila di atas tikar anyaman. Tak banyak kata, hanya diam dan sorot mata yang bicara. Ferdi akhirnya membuka suara. "Pak Surya, kenapa Bapak masih mau menolong saya tadi? Saya bisa saja maling atau pembohong." Pak Surya memandangi wajah Ferdi. "Karena saya juga pernah ditolong orang asing waktu saya sekarat. Saat itu saya baru kehilangan istri, uang habis, kaki lecet karena jatuh dari sepeda. Tapi seorang nenek penjual sayur menarik saya ke rumahnya dan memberi saya bubur. Saya tak pernah tahu siapa dia. Tapi saya ingat rasanya. Dan rasa itu saya ingin teruskan." Ferdi menunduk. Tenggorokannya tercekat. Dalam hidupnya yang bergelimang uang, ia tak pernah benar-benar merasa tenang. Ia merasa hebat karena bisnisnya mendunia. Tapi malam itu, di gubuk kecil di pinggiran sungai, ia merasa seperti anak kecil yang diajari arti kemanusiaan untuk pertama kali. Hari Minggu pagi, udara sejuk membelai lembut desa kecil itu. Hanya terdengar gemerisik dedaunan dan suara burung gereja kecil di pinggir jalan. Di lapangan desa, bagian depan bangunan baru yang dibuat atas gagasan Pak Surya, sudah ramai dengan katrol kain dan lampu hias sederhana, pertanda akan diadakan kegiatan pertama di rumah teman. Kelompok lansia berkumpul sejak subuh. Ada Pak Amin yang rambutnya sebatas putih. Stabilo kenangan hidupnya terpampang di wajahnya yang kelihatan tekun. Ada Nenek Sari yang dahulu penjual gemblong. Kakinya tak lagi kuat, tapi matanya yang penuh humor masih mengatur cerita panjang. Mereka duduk di kursi panjang bambu, berbicara pelan, tertawa ringan. Sesekali terhenti mengunyah gorengan pisang mentega dengan gerak ragu. Mereka hadir bukan sekadar karena undangan, tapi karena sekian lama belum merasakan suasana seperti ini. Bagi banyak dari mereka, ini bukan aktivitas biasa, melainkan napas baru bagi hidup yang terasa berat karena kesepian. Selama ini mereka gemar bertengkar dengan gang, berdiri sendiri di bawah terik, atau menunggu basmi dosa sendiri mereka panggil setiap hari tanpa teman. Sekarang, bangunan itu menerbitkan satu pintu kecil ke kehidupan kembali, tempat bicara, tertawa, dan mendapatkan perhatian. Di tengah kerumunan, berdiri sosok kecil namun kokoh, Pak Surya, mengenakan baju lengan panjang gelap dan celana kain sederhana. Tangannya memegang mikrofon tunggal, suara pelan yang disetel agar cukup untuk semua. Ia tersenyum. "Selamat pagi, sahabat-sahabat lansia yang luar biasa. Hari ini kita mulai sesuatu yang kita kerjakan bersama untuk membuat hari-hari kita lebih berwarna. Tempat ini bukan panti jompo, bukan rumah sakit. Ini rumah kita. Di sini kita bisa berkumpul, saling cerita, belajar, tertawa, merajut rasa saling memiliki. Kalau ada yang butuh bantuan, tinggal bilang. Kalau ingin ketawa, boleh sampai batuk. Kalau ingin menangis, ya kita duduk bareng." Cikal rasa haru muncul di antara mereka, membuncah perlahan, bukan karena kata-kata mulus, tapi karena rasa kejujuran yang menempel di wajah lelaki itu. Nenek Sari tiba-tiba berdiri, menyentuh lengan Surya dan berkata, Kamu ini puta emu patahanku, selalu baik seperti bunga yang tumbuh di kerikil." Wajahnya lembut dan mata berkaca. Mereka semua terharu, bukan karena disapa, tapi karena merasa diterima seperti sebagian dari bagian penting hidup Surya sendiri. Setelah sambutan singkat, acara dimulai. Agenda pagi itu cukup padat.
Satu senam ringan khas lansia, dipandu oleh instruktur volunteer dari kota. Tangan-tangan renta bergerak perlahan membawa napas lembut mereka. 2 sesi cerita singkat. Satu persatu mereka diminta memperkenalkan diri, menyebut satu kenangan terindah dalam hidup mereka. Cerita tentang sawah, sepeda ontel, keberhasilan anak, dan kisah cinta yang berbuah rindu. 3 istirahat kopi gorengan. Jadi momen ngobrol tanpa takut dihitung jumlah gelas. 4 dengarkan cerita inspiratif. Kali ini giliran Pak Tono, mantan pengurus yayasan. Ia bercerita tentang hari-hari di masa muda, membangun rumah anak yatim, dan bagaimana ia jatuh bangun lalu berakhir kecewa. Namun ia menekankan pesan, harapan tak boleh habis, siapapun bisa memulai lagi. 5 penutupan dengan doa bersama. Lalu 1 potong kue tart sebagai simbol pertama perayaan resmi rumah teman. Semua berjalan tertib, sederhana, namun mengalir penuh makna. Para lansia memanggil Surya dengan hormat. Mereka meletakkan tangan di pundak satu sama lain, bergandengan ulan malu dengan air mata bahagia. Di belakang layar, para relawan muda sibuk, menyusun kursi tambahan, menjaga agar suasana tetap hangat, bahkan membantu lansia yang gemetar saat berdiri. Mereka mendokumentasikan acara dengan kamera sederhana, memotret, merekam suara. Di akhir, ketika lampu-lampu kecil taman dibiarkan menyala, seolah tangan-tangan siput mengejar semburat malam, Surya duduk di bangku paling ujung. Tiket tercetak di kala sore. Mereka, yang dulu berjalan melintasi gang sendirian, sekarang berjalan bersama. Itu adalah hadiah tagihan yang paling mahal, tapi dibayar oleh keikhlasan dan kebersamaan. Sejak acara perdana itu, rumah teman semakin sering diisi kegiatan. Ada kursus menjahit, kelompok doa, hingga pembacaan kitab suci. Rangkaian kecil ini bukan sekadar sandiwara. Para lansia semakin gigih datang, menunggu alasan Hindi untuk melajang. Para relawan muda merasa kewajiban manusiawi kegirangan rasanya juga tertular. Setiap ini dimulai, setiap sorakan kecil bahagia muncul, semuanya ditopang oleh sapu lidi, isa sapu buatan tangan Surya. Dari penjualan sapu tersebut, sebagian hasilnya dialokasikan untuk membeli minuman, menyewa instruktur kegiatan, dan membeli lampu LED tenaga surya untuk penerangan rumah. Sekecil apapun kontribusi itu, terasa amat berarti. Salah satu momen tak terlupakan terjadi suatu sore saat sesi ngopi bareng teman. Beberapa ibu lansia membawa bantil gula merah khas Surakarta. Mereka menawarinya secara cuma-cuma. Surya duduk di tengah, tidak secara jawatan tapi karena ia figur. Maka dia menyantap gula merah itu, dan memuji. Rasanya kembali ke masa muda saya di kampung. Saat kuping, ngabret, dengar suara kakak saya main angklung di Serambi. Ini membuat hidup terasa utuh. Warga tertawa saat Surya menirukan bunyi angklung. Canda ringan itu, diselingi suara alat musik jemari sang penjahit angklung di kejauhan, nyaris meneteskan air mata setiap kali diulangi. Hari lain, saat Ferdi menjemput Surya untuk mengunjungi donor benih tanaman, tiba-tiba salah satu donatur memasukkan proposal kecil. Maksudnya mendirikan perpustakaan mini di salah satu kelas area samping. Dana awal dipakai untuk rak sederhana, buku bacaan anak, dan beberapa squash untuk minuman bersih. Surya pura-pura bingung saat tahu fungsinya. Namun kemudian ia tertawa pelan dan berkata, "Buku ini akan jadi pelita di malam sepi saya dan teman-teman. Kita buka jam 2 sore, sampai anak-anak pulang sekolah." Anak-anak kecil, yang jarang sekali masuk ke desa, melihat kegiatan ini jadi senang. Mereka duduk bersama di teras, membaca cerita binatang, menulis cerita kecil, atau menggambar bunga dan balon. Lampu-lampu LED menyala hangat malam itu. Rumah teman terasa merayakan koordinasi yang membaur. Anak-anak, lansia, relawan, dan warga, semuanya menenun kisah hidup bersama. Perlahan, aktivitas itu menjadi rutinitas. Setiap hari Sabtu ada kelompok baca bersama anak, setiap Senin ada latihan senam, dan setiap terakhir bulan ada pasar kaget kecil. Warga bisa menjual barang bekas, makanan rumahan, hasil kebun sederhana, dan sapu lidi karya Surya. Hasilnya sebagian diinfakkan untuk biaya operasional rumah teman. Seluruh desa ikut.
Mereka merasa bangga. Mereka merasa punya. Namun, seperti setiap proyek kemanusiaan, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Suatu malam, saat Surya selesai membaca buku di pojok ruang utama, ia mendengar suara gaduh. Seorang pemuda mabuk memasuki area dan hendak merusak meja baca. Beberapa relawan menghentikannya. Ia marah karena bukannya menemukan hiburan, malah disuruh diam tenang setelah pulang kerja. Ia menyerang dengan kata-kata kasar. Surya mendekat. Ia tak bisa mendengar apa yang diucapkan pemuda itu. Ia hanya melihat dua relawan menahan tubuhnya. Lalu Surya berkata pelan, "Kamu lelah, Nak. Dunia ini kadang dingin bagi yang terlalu muda, terlalu cepat diminta untuk dewasa. Tapi kalau kamu mau, di sini kamu bisa bercerita. Duduklah." Pemuda itu menatap Surya. Ia berkurang terguncang. Ia menggeleng, lalu menangis pelan, bukan karena takut dihukum, tapi karena merasa tidak dianggap. Pembiaran suara kasar di malam sunyi ternyata sudah membekas di hatinya sejak lama. Dia baru sadar saat melihat seorang kakek lebih tua dari ayahnya menyilakannya dengan tatapan lembut. Semua relawan memeluk pemuda itu. Mereka duduk diam. Hanya suara hujan di luar membuat detik terasa panjang. Dalam keheningan itu, rumah ini belajar lagi arti kehadiran. Itu hari pertama rumah teman diuji. Mereka tidak membela diri, tidak marah. Mereka memilih menahan diri dan memberi kesempatan. Sejak saat itu, keamanan meningkat. Ada pos jaga voluntari. Pintu cuma terbuka saat acara dan ditutup sesudahnya. Semua itu dilakukan bukan karena takut, tapi karena mereka merasa punya tanggung jawab. 3 bulan berselang, rumah teman bukan lagi bilik bambu dan kursi plastik. Di halaman depan, tumbuh pohon ketapang kecil, sumbangan bibit dari kelompok pecinta alam. Di sampingnya, ada pot bunga hasil kerja kelompok lansia, anak-anak, dan Surya sendiri. Sapu lidi kecil dijadikan ornamen gantung dari dus bekas, dilukisi gambar bunga dan kata penyemangat. "Semangat pagi," atau "Tak usah sedih." Semua titik itu menunjukkan kolaborasi seni dan cinta warga. Ferdi kembali datang, kali ini membawa putrinya, Mia, yang masih belajar kelas 6. Mia menyukai ruang baca. Ia pindah buku setiap Senin, memberi label kecil, "Dari Mia dengan cinta." Surya melihatnya, terharu. Ia dipeluk Mia saat pulang, dan dijuluki kakek penjual keceriaan. Sesi terakhir ialah dialog ringkas antara Surya dan Tono. Tono berkata, "Kamu lihat? Kamu pikir kamu hanya penjual sapu lidi, tapi kamu membangun rumah." Surya menunduk. Tono menepuk bahunya. "Sekarang, kita bicara soal yang sesungguhnya, panti jompo." Di pagi pertama bulan September, matahari belum terlalu tinggi ketika daun-daun ketapang di halaman rumah teman gemerisik pelan. Udara terasa lembab, membawa selimut embun yang menempel pada rerumputan dan pot bunga sederhana di sekitar perkarangan. Di satu sudut, suara pukulan palu terdengar, suara penanda kelanjutan rencana besar. Pak Surya, dengan baju lengan panjang dan celana lusuh bersemu coklat, sedang menancapkan papan tanda kecil bertulis, "Panel Pengharapan, Cerita dan Doa, hasil karya anak-anak dan lansia." Di bawahnya, beberapa batang kayu dan kawat besi menunjang papan itu. Ia memadukan tulisan dengan hati-hati, lalu meninjau jarak antar kancing mur penghubung. Bentuknya sederhana, namun memiliki makna besar bagi desa. Beberapa relawan muda berbincang pelan, bersiap memulai apa yang sudah lama dirindukan. Penggalangan dana untuk menambah fasilitas rumah teman dan memulai studi kelayakan untuk panti jompo resmi. Suara motor dari jalan mulai terdengar. Itu Ferdi, datang seperti biasa, tapi kali ini tidak sendirian. Ia membawa seorang wanita muda berkacamata bulat dan sepeda lipat. Kedua mereka turun, lalu ramah menyapa. "Selamat pagi, Pak Surya," sapa Ferdi. Surya menoleh. "Oh, pagi. Siap untuk hari ini?" Lalu Surya berkata pelan, "Kamu lelah, Nak. Dunia ini kadang dingin bagi yang terlalu muda, terlalu cepat diminta untuk dewasa. Tapi kalau kamu mau, di sini kamu bisa bercerita. Duduklah."
Pemuda itu menatap Surya. Ia berkurang terguncang. Ia menggeleng, lalu menangis pelan. Bukan karena takut dihukum, tapi karena merasa tidak dianggap. Pembiaran suara kasar di malam sunyi ternyata sudah membekas di hatinya sejak lama. Dia baru sadar saat melihat seorang kakek lebih tua dari ayahnya menyilakannya dengan tatapan lembut. Semua relawan memeluk pemuda itu. Mereka duduk diam. Hanya suara hujan di luar membuat detik terasa panjang. Dalam keheningan itu, rumah ini belajar lagi arti kehadiran. Itu hari pertama rumah teman diuji. Mereka tidak membela diri, tidak marah. Mereka memilih menahan diri dan memberi kesempatan. Sejak saat itu, keamanan meningkat. Ada pos jaga voluntari. Pintu cuma terbuka saat acara dan ditutup sesudahnya. Semua itu dilakukan bukan karena takut, tapi karena mereka merasa punya tanggung jawab. 3 bulan berselang, rumah teman bukan lagi bilik bambu dan kursi plastik. Di halaman depan, tumbuh pohon ketapang kecil, sumbangan bibit dari kelompok pecinta alam. Di sampingnya, ada pot bunga hasil kerja kelompok lansia, anak-anak, dan Surya sendiri. Sapu lidi kecil dijadikan ornamen gantung dari dus bekas, dilukisi gambar bunga dan kata penyemangat. Semangat pagi, atau tak usah sedih. Semua titik itu menunjukkan kolaborasi seni dan cinta warga. Ferdi kembali datang, kali ini membawa putrinya, Mia, yang masih belajar kelas 6. Mia menyukai ruang baca. Ia pindah buku setiap Senin, memberi label kecil, dari Mia dengan cinta. Surya melihatnya, terharu. Ia dipeluk Mia saat pulang, dan dijuluki kakek penjual keceriaan. Sesi terakhir ialah dialog ringkas antara Surya dan Tono. Tono berkata, "Kamu lihat? Kamu pikir kamu hanya penjual sapu lidi, tapi kamu membangun rumah." Surya menunduk. Tono menepuk bahunya. "Sekarang, kita bicara soal yang sesungguhnya, panti jompo." Di pagi pertama bulan September, matahari belum terlalu tinggi ketika daun-daun ketapang di halaman rumah teman gemerisik pelan. Udara terasa lembab, membawa selimut embun yang menempel pada rerumputan dan pot bunga sederhana di sekitar perkarangan. Di satu sudut, suara pukulan palu terdengar, suara penanda kelanjutan rencana besar. Pak Surya, dengan baju lengan panjang dan celana lusuh bersemu coklat, sedang menancapkan papan tanda kecil bertulis, "Panel pengharapan, cerita dan doa, hasil karya anak-anak dan lansia." Di bawahnya, beberapa batang kayu dan kawat besi menunjang papan itu. Ia memadukan tulisan dengan hati-hati, lalu meninjau jarak antar kancing mur penghubung. Bentuknya sederhana, namun memiliki makna besar bagi desa. Beberapa relawan muda berbincang pelan, bersiap memulai apa yang sudah lama dirindukan. Penggalangan dana untuk menambah fasilitas rumah teman dan memulai studi kelayakan untuk panti jompo resmi. Suara motor dari jalan mulai terdengar. Itu Ferdi, datang seperti biasa, tapi kali ini tidak sendirian. Ia membawa seorang wanita muda berkacamata bulat dan sepeda lipat. Kedua mereka turun, lalu ramah menyapa. "Selamat pagi, Pak Surya," sapa Ferdi. Surya menoleh. "Oh, pagi. Siap untuk hari ini." Di tengah hiruk-pikuk pekerjaan, Pak Surya menyempatkan diri untuk berkeliling dan menyapa satu persatu relawan yang bekerja. Ia berhenti di dekat seorang pemuda yang sedang mengaduk semen. "Namamu siapa, Nak?" tanyanya. "Agung, Pak. Saya dari Karang Taruna Desa Seberang. Dengar kabar tentang proyek ini dari teman," jawab pemuda itu sambil tersenyum. "Terima kasih, Agung. Bantuanmu berarti besar untuk semua ini," ucap Pak Surya, menepuk bahu Agung perlahan. Di bawah tenda kecil di sisi kanan lahan, Anissa duduk bersama 2 pemuda yang bertugas sebagai dokumentator. Mereka mencatat progres pembangunan dan mendokumentasikan prosesnya dalam bentuk video dan foto untuk laporan ke yayasan dan calon donatur. "Saya tidak menyangka prosesnya akan sehangat ini," kata Anissa lirih sambil menatap kamera yang menangkap gambar para tukang dan relawan bekerja bersama. Seiring siang menjelang, matahari mulai menampakkan panasnya. Suasana tetap ramai namun teratur. Tak ada suara keras, tak ada pertengkaran soal tugas.
Semua seakan terikat dalam satu rasa, keinginan untuk membangun tempat yang bisa menjadi rumah bagi mereka yang selama ini tak punya tempat pulang. Pak Tono berjalan mendekati Pak Surya yang tengah duduk melepas lelah di bawah pohon ketapang. Ia membawa 2 gelas plastik berisi teh hangat. "Minum dulu, Sur," katanya sambil menyerahkan segelas teh. Pak Surya menerimanya dengan senyum kecil. "Aku tak menyangka semua orang akan datang dan bekerja seperti ini." Pak Tono duduk di sebelahnya, memandangi pekerja yang sibuk menata batu bata. "Karena niatmu tulus. Kau tak pernah minta apa-apa untuk dirimu sendiri. Mereka semua datang karena ingin jadi bagian dari niat itu." Mereka berdua terdiam beberapa saat. Lalu, Pak Surya menatap langit. Andai Sarti masih ada, dia pasti akan duduk di sini dan menyiapkan makanan untuk semua orang. Pak Tono menoleh, menepuk bahu temannya dengan lembut. Dia pasti bangga. Setelah istirahat singkat itu, mereka kembali ke lokasi bangunan. Sore hari, pondasi mulai terlihat jelas. Tembok bagian depan mulai ditata. Para relawan dan tukang membentuk barisan, menyerahkan batu bata satu persatu seperti rantai manusia. Gelak tawa kecil terdengar di antara kerja keras, menciptakan suasana yang tak mudah dilupakan. Beberapa anak kecil dari desa yang penasaran berdiri di pinggir jalan, memperhatikan kerja para tukang dengan mata membelalak. Salah satu dari mereka, seorang bocah laki-laki bernama Ucup, mendekati Pak Surya sambil membawa seikat daun pisang di tangannya. "Pak, ini buat alas makan siang," ujarnya malu-malu. Pak Surya menunduk dan tersenyum. "Terima kasih, Ucup. Kamu baik sekali." Ucup hanya mengangguk sebelum lari kecil kembali ke arah teman-temannya yang menunggu di bawah pohon nangka. Pemandangan itu membuat hati Pak Surya terasa hangat. Ia sadar bahwa yang sedang dibangun ini bukan hanya bangunan panti jompo, tapi juga ruang harapan. Suatu tempat yang nantinya bisa menyatukan banyak hati, bukan sekadar tempat berteduh bagi para lansia yang dilupakan. Sore itu, setelah para pekerja mulai membereskan alat dan material, Pak Surya berjalan pelan menuju sisi belakang bangunan yang masih berupa lahan kosong. Ia ingin memastikan bahwa area tersebut cukup untuk taman kecil yang ia bayangkan sejak lama. Taman dengan bangku-bangku dari beton, tempat para penghuni panti bisa duduk bercengkrama atau sekadar menikmati sinar matahari. Pak Tono menyusul dari belakang dengan langkah berat. "Masih kuat jalan, Sur?" "Masih. Aku cuma ingin lihat sudut ini. Kupikir taman kecil bisa diletakkan di sini." Pak Tono melihat sekeliling. Bagus juga. Di bawah pohon itu bisa dibuat ayunan kecil dari rotan. Anak-anak yang berkunjung bisa bermain. Pak Surya mengangguk pelan. Pandangannya menelusuri pohon jambu yang sudah berumur puluhan tahun. Daunnya rimbun, dan beberapa buah mudanya bergelantungan menggoda. Ia sempat terdiam, membayangkan wajah istrinya yang dulu suka duduk di bawah pohon seperti itu, menatap langit sambil menyulam atau menjemur baju. Langkah kakinya lalu bergeser ke salah satu petak tanah yang sudah dibersihkan. Ia jongkok dan meraba tanah itu dengan ujung jarinya. Tanah itu kering, berkerikil, tapi terasa hidup. Ia mencium aromanya dalam-dalam, seperti mencoba menyerap kekuatan dari alam yang selama ini menemaninya dalam sunyi. "Pak Surya." Suara pelan datang dari belakang. Ia menoleh. Anissa berdiri sambil membawa satu map dan buku sketsa. "Ada yang ingin saya tunjukkan," ucap gadis itu sambil membuka map tersebut. Di dalamnya ada sketsa interior panti yang ia gambar ulang berdasarkan rancangan awal Pak Surya, tapi ditambahkan sentuhan warna, pencahayaan, dan tata letak ruang yang lebih bersahabat. "Bagus sekali, Nis," kata Pak Surya. "Kalau setuju, minggu depan kita bisa mulai cari material keramik dan cat dinding sesuai ini." "Setuju," balas Pak Surya sambil membelai ujung map tersebut. "Aku ingin semua penghuni nanti merasa seperti pulang ke rumah, bukan seperti hidup di tempat penampungan." "Rumah yang hangat," timpal Anissa. Hari mulai beranjak gelap. Para pekerja pulang satu persatu. Beberapa anak muda komunitas memutuskan menginap di tenda kecil yang mereka dirikan di samping bangunan untuk menjaga material dan menjaga semangat kerja. Malam itu, Pak Surya duduk di beranda, menatap bulan separuh yang menggantung rendah di langit. Di sampingnya,
Pak Tono membawa seteko teh hangat dan 2 gelas kosong. Untuk hari yang panjang dan langkah-langkah berikutnya, kata Pak Tono sambil menuangkan teh. Dan untuk semua yang telah kita lalui, sambung Pak Surya. Mereka bersulang dengan gelas plastik sederhana. Udara malam mulai dingin, tapi semangat mereka tetap hangat. Dalam diam, Pak Surya memejamkan mata sejenak. Ia tidak sedang berdoa secara formal, tapi hatinya memanjatkan sesuatu. Harapan agar semua ini berjalan lancar, agar mereka diberi kekuatan hingga akhir, dan agar rumah teman ini menjadi tempat yang benar-benar membawa arti bagi mereka yang datang nanti. Keesokan paginya, proses pembangunan dilanjutkan dengan semangat yang lebih besar. Beberapa warga desa mulai berani bergabung, menawarkan diri menyumbang tenaga atau sekadar makanan. Pak Surya menolak bantuan uang, tapi tidak pernah menolak niat baik. Di tengah pengerjaan salah satu dinding, seorang pria tua datang berjalan tertatih. Wajahnya keriput, rambutnya sudah putih semua, tapi matanya tajam. "Pak Surya?" tanyanya. Pak Surya yang sedang memeriksa susunan bata menoleh. Ia sempat bingung. "Saya Pak Dirman, dulu pernah satu kampung dengan Bapak di waktu kecil," ujar pria itu. Pak Surya tertegun. "Pak Dirman yang tinggal di sebelah bengkel sepeda?" "Iya. Saya dengar dari cucu saya bahwa Bapak sedang membangun panti. Saya tidak bawa apa-apa, tapi boleh saya bantu mengecat minggu depan?" Pak Surya berjalan mendekat dan menggenggam tangan Pak Dirman dengan erat. "Kehadiran Bapak saja sudah membuat hati saya kuat." "Tentu saja boleh." Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana berita pembangunan panti itu menyebar dari mulut ke mulut. Relawan dari luar kota mulai berdatangan. Seorang mantan guru menggagas kelas literasi untuk para lansia. Seorang arsitek muda dari Jakarta menghubungi Anissa dan menyumbangkan desain taman sensorik untuk terapi lansia. Semua itu tidak terjadi karena media besar, bukan karena viral di internet, tapi karena ketulusan yang menyentuh hati satu persatu orang yang mendengar kisah Pak Surya. Pembangunan perlahan selesai setengah jalan. Beberapa kamar sudah berdiri dengan tembok yang kokoh. Jendela-jendela mulai dipasang. Lorong utama dicat putih susu, dan tulisan "Rumah Teman" mulai dipersiapkan di bagian muka bangunan dengan huruf-huruf besar dari besi tempah. Di malam ketujuh, Pak Surya duduk di kamar yang akan menjadi ruang perpustakaan mini. Ia memegang kuas kecil dan mengecat bingkai jendela sambil bersenandung pelan lagu lama yang biasa dinyanyikan istrinya. Tangannya pelan, tapi pasti. Cahaya lampu di atasnya menerangi debu-debu halus yang berterbangan di udara. Pak Tono masuk membawa termos berisi air panas. "Kau belum tidur juga?" Pak Surya menoleh. "Besok mungkin sudah mulai dipasang rak buku. Kupikir lebih baik aku selesaikan ini malam ini." "Kau seperti tak kenal lelah." Pak Surya tersenyum. "Kalau bukan kita, siapa lagi?" Pak Tono ikut duduk di kursi kayu kecil. Mereka mengobrol ringan hingga larut. Malam itu, sebelum tidur, Pak Surya menulis di buku catatannya. Hari ke-21. Bangunan setengah jadi. Tapi hatiku sudah penuh. Ini bukan soal selesai atau tidak. Ini soal percaya bahwa niat baik akan menemukan jalannya. Ketika ia meletakkan buku itu di meja kecil, terdengar suara angin menerpa jendela. Tak ada yang istimewa dari suara itu, kecuali bagi Pak Surya. Ia merasa seperti suara itu membawa bisikan dari masa lalu. Ia menatap langit-langit dan tersenyum kecil. Bukan karena bangunan yang mulai jadi, tapi karena kepercayaan bahwa cinta yang ditanam dengan tulus tidak akan pernah mati. Angin sore menyapu lembut perkampungan kecil di pinggiran kota. Debu-debu beterbangan di sepanjang jalanan tanah yang retak-retak, membentuk bayangan samar yang menari-nari di bawah sinar matahari yang mulai melemah. Di ujung jalan, di dekat sebuah warung kecil yang hanya ditutupi terpal lusuh, Pak Surya duduk di atas bangku kayu, memandangi tumpukan sapu lidi yang belum laku terjual hari itu. Sudah 3 hari terakhir hasil penjualannya menurun drastis. Bukan karena kualitas sapu yang ia buat buruk, justru sebaliknya. Ia selalu membuatnya dengan penuh ketelitian, memotong lidi-lidi kering dengan ukuran seragam, merapikannya, dan mengikatnya kuat dengan tali rafia atau rotan. Namun, hari-hari belakangan,
Warga lebih banyak membeli sapu plastik murah dari toko kelontong yang baru dibuka tak jauh dari sana. Murah dan praktis. Begitu alasannya. Pak Surya tidak mengeluh. Dia hanya diam, mengusap peluh dari keningnya dan kembali menata sapu-sapu itu dalam keranjang rotan usang yang menemaninya sejak dahulu. Setiap lidi di sapu itu, baginya, menyimpan kenangan dan doa. Seperti lidi-lidi yang saling menopang satu sama lain. Dia percaya bahwa hidup pun harus dijalani dengan semangat saling menguatkan. Sore itu, langit mulai memerah ketika suara langkah kaki tergesa-gesa menghampiri dari arah belakang. Pak Tono, lelaki paruh baya berambut separuh putih dengan baju batik yang telah luntur warnanya, datang menghampiri. Nafasnya memburu. "Pak Surya, ada tamu di rumah. Dari kantor kecamatan," ucapnya. Pak Surya menoleh perlahan. Tidak langsung menjawab. Mereka dengar soal kegiatan Bapak di surau, yang katanya tiap malam mengajari ibu-ibu dan bapak-bapak lanjut usia cara membuat kerajinan lidi. Katanya mau bicara soal itu. Lanjut Pak Tono. Pak Surya mengangguk pelan, masih mengamati langit yang mulai menggelap. "Aku datang sebentar lagi. Pak Tono, saya bereskan dulu barang-barang ini," katanya, sambil mulai membereskan sapu ke dalam gendongan. Wajah Pak Tono tampak ragu. "Kalau bisa, jangan ditunda lama, Pak," katanya penting. Mereka juga bawa staf dari dinas sosial. Seketika Pak Surya berhenti mengikat tali pengikat gendongan. Ia menatap Pak Tono, mencoba membaca maksud di balik kalimat itu. "Dinas sosial." Pak Tono mengangguk. Pak Surya tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, sejak kegiatan mengajar membuat kerajinan dari lidi mulai dikenal, beberapa orang memperhatikan kegiatannya. Tapi ia tak menyangka akan secepat ini menarik perhatian pejabat pemerintahan. Langkahnya pulang kali ini terasa berat. Namun bukan karena kelelahan. Ada kecemasan kecil menyelip di antara optimisme yang ia rawat diam-diam. Ia takut, harapan yang mulai tumbuh dari sapu lidi itu akan patah sebelum waktunya. Sesampainya di rumah, sebuah bangunan tua dengan dinding kayu yang sudah rapuh dimakan usia. Tampak dua orang berdiri di depan surau kecil yang selama ini menjadi pusat kegiatannya. Satu perempuan dengan seragam dinas coklat muda. Satu lagi pria bertubuh besar dengan map tebal di tangan. "Selamat sore, Pak Surya," sapa perempuan itu lebih dulu. Pak Surya tersenyum sopan dan mengangguk. "Saya Bu Endah, dari Dinas Sosial Kecamatan. Ini Pak Heri, staf kami." Pak Heri juga mengangguk. Matanya menyapu seluruh halaman depan surau yang kini dipenuhi rak kayu berisi kerajinan dari lidi, sapu, piring, tatakan gelas, bahkan gantungan kunci. "Kami datang karena mendengar dari laporan warga. Katanya Bapak sudah beberapa bulan ini rutin membina warga lanjut usia di sekitar sini," lanjut Bu Endah. Pak Surya tidak menjawab langsung. Ia mempersilakan mereka masuk ke surau dan duduk di bangku panjang kayu yang biasa digunakan saat pengajian malam Jumat. "Iya, Bu. Sebenarnya bukan kegiatan besar. Cuma saya ajari mereka buat sapu dan kerajinan kecil dari lidi. Supaya mereka tetap semangat dan ada kegiatan. Lumayan, hasil jualnya bisa buat tambahan makan," jelas Pak Surya setelah duduk. Pak Heri membuka mapnya, mencatat sesuatu. "Kami sangat menghargai apa yang Bapak lakukan. Bahkan, kami ingin menawarkan bantuan," ujar Bu Endah pelan. Pak Surya menoleh cepat. "Bantuan, Bu?" "Iya. Saat ini ada program dari pemerintah daerah yang memberi dana stimulan untuk kegiatan pemberdayaan lansia. Tapi syaratnya, harus berbadan hukum. Bapak belum punya yayasan atau organisasi resmi, kan?" Pak Surya menggeleng pelan. "Kalau Bapak setuju, kami bisa bantu proses perizinannya. Dan kalau memungkinkan, kegiatan ini bisa naik ke tingkat kota. Bahkan bisa dijadikan pusat pelatihan keterampilan bagi lansia." Pak Surya tak langsung menjawab. Pandangannya menerawang pada dinding surau, pada rak yang dibuat dari kayu bekas, pada papan tulis kecil tempat ia biasa menggambar pola kerajinan lidi. Semua itu dibangun dari keikhlasan, bukan dari rencana besar. "Tapi saya cuma orang biasa, Bu. Saya ini jualan sapu. Apa saya bisa jalankan yang seperti itu?" tanyanya pelan. Bu Endah tersenyum.
Justru karena Bapak orang biasa dan tetap mau berbuat untuk orang lain, maka Bapak lebih dari layak. Suasana di dalam surau jadi hening sesaat. Angin dari luar membawa bau tanah basah. Tanda gerimis akan segera turun. Pak Surya kemudian mengangguk. Kalau memang bisa membantu orang lain, saya bersedia. Sejak hari itu, kehidupan Pak Surya berubah. Dalam waktu 2 minggu, ia didampingi relawan dari kecamatan untuk mengurus dokumen legalitas. Surau itu disulap menjadi ruang pelatihan sementara. Nama, Lidi Harapan, dipilih menjadi nama komunitas binaannya. Spanduk kecil dengan tulisan itu dipasang di dinding surau, tepat di atas rak kerajinan. Dan kabar tentang komunitas itu menyebar cepat. Tak hanya warga sekitar yang datang belajar, tapi juga dari kampung tetangga. Bahkan beberapa mahasiswa dari Universitas Sosial datang untuk menjadi relawan. Pak Surya merasa haru setiap kali melihat lansia-lansia itu tertawa, tertunduk serius saat mengikat lidi, atau sekadar berbincang sambil menata barang yang akan dijual. Baginya, ini bukan lagi soal sapu, ini soal kehidupan. Namun di balik kesibukan itu, Pak Surya tak pernah melupakan satu niat yang sejak dulu ia simpan dalam diam, mendirikan panti jompo yang layak, di mana orang tua bisa hidup tenang, dihargai, dan tidak merasa kesepian. Ia tidak ingin orang-orang sepuh yang ia temui di pasar, di pinggir jalan, di emper toko, mengakhiri hidup dalam sepi seperti yang dulu ia rasakan setelah istrinya tiada. Namun, hari-hari belakangan, warga lebih banyak membeli sapu plastik murah dari toko kelontong yang baru dibuka tak jauh dari sana. Murah dan praktis, begitu alasannya. Pak Surya tidak mengeluh. Dia hanya diam, mengusap peluh dari keningnya dan kembali menata sapu-sapu itu dalam keranjang rotan usang yang menemaninya sejak dahulu. Setiap lidi di sapu itu, baginya, menyimpan kenangan dan doa. Seperti lidi-lidi yang saling menopang satu sama lain, dia percaya bahwa hidup pun harus dijalani dengan semangat saling menguatkan. Sore itu, langit mulai memerah ketika suara langkah kaki tergesa-gesa menghampiri dari arah belakang. Pak Tono, lelaki paruh baya berambut separuh putih dengan baju batik yang telah luntur warnanya, datang menghampiri. Nafasnya memburu. "Pak Surya, ada tamu di rumah. Dari kantor kecamatan," ucapnya. Pak Surya menoleh perlahan, tidak langsung menjawab. Mereka dengar soal kegiatan Bapak di surau, yang katanya tiap malam mengajari ibu-ibu dan bapak-bapak lanjut usia cara membuat kerajinan lidi. Katanya mau bicara soal itu. Lanjut Pak Tono. Pak Surya mengangguk pelan, masih mengamati langit yang mulai menggelap. "Aku datang sebentar lagi, Pak Tono. Saya bereskan dulu barang-barang ini," katanya, sambil mulai membereskan sapu ke dalam gendongan. Wajah Pak Tono tampak ragu. "Kalau bisa, jangan ditunda lama, Pak," katanya penting. Mereka juga bawa staf dari dinas sosial. Seketika Pak Surya berhenti mengikat tali pengikat gendongan. Ia menatap Pak Tono, mencoba membaca maksud di balik kalimat itu. "Dinas sosial." Pak Tono mengangguk. Pak Surya tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, sejak kegiatan mengajar membuat kerajinan dari lidi mulai dikenal, beberapa orang memperhatikan kegiatannya. Tapi ia tak menyangka akan secepat ini menarik perhatian pejabat pemerintahan. Langkahnya pulang kali ini terasa berat. Namun bukan karena kelelahan. Ada kecemasan kecil menyelip di antara optimisme yang ia rawat diam-diam. Ia takut, harapan yang mulai tumbuh dari sapu lidi itu akan patah sebelum waktunya. Sesampainya di rumah, sebuah bangunan tua dengan dinding kayu yang sudah rapuh dimakan usia, tampak 2 orang berdiri di depan surau kecil yang selama ini menjadi pusat kegiatannya. Satu perempuan dengan seragam dinas coklat muda, satu lagi pria bertubuh besar dengan map tebal di tangan. "Selamat sore, Pak Surya," sapa perempuan itu lebih dulu. Pak Surya tersenyum sopan dan mengangguk. "Saya Bu Endah, dari Dinas Sosial Kecamatan. Ini Pak Heri, staf kami." Pak Heri juga mengangguk. Matanya menyapu seluruh halaman depan surau yang kini dipenuhi rak kayu berisi kerajinan dari lidi, sapu, piring, tatakan gelas, bahkan gantungan kunci. "Kami datang karena mendengar dari laporan warga. Katanya Bapak sudah beberapa bulan ini rutin membina warga lanjut usia di sekitar sini.
lanjut Bu Endah. Pak Surya tidak menjawab langsung. Ia mempersilakan mereka masuk ke surau dan duduk di bangku panjang kayu yang biasa digunakan saat pengajian malam Jumat. Iya, Bu. Sebenarnya bukan kegiatan besar. Cuma saya ajari mereka buat sapu dan kerajinan kecil dari lidi. Supaya mereka tetap semangat dan ada kegiatan. Lumayan, hasil jualnya bisa buat tambahan makan. Jelas Pak Surya setelah duduk. Pak Heri membuka mapnya, mencatat sesuatu. Kami sangat menghargai apa yang Bapak lakukan. Bahkan, kami ingin menawarkan bantuan, ujar Bu Endah pelan. Pak Surya menoleh cepat. Bantuan, Bu? Iya. Saat ini ada program dari pemerintah daerah yang memberi dana stimulan untuk kegiatan pemberdayaan lansia. Tapi syaratnya, harus berbadan hukum. Bapak belum punya yayasan atau organisasi resmi, kan? Pak Surya menggeleng pelan. Kalau Bapak setuju, kami bisa bantu proses perizinannya. Dan kalau memungkinkan, kegiatan ini bisa naik ke tingkat kota. Bahkan bisa dijadikan pusat pelatihan keterampilan bagi lansia. Pak Surya tak langsung menjawab. Pandangannya menerawang pada dinding surau, pada rak yang dibuat dari kayu bekas, pada papan tulis kecil tempat ia biasa menggambar pola kerajinan lidi. Semua itu dibangun dari keikhlasan, bukan dari rencana besar. Tapi saya cuma orang biasa, Bu. Saya ini jualan sapu. Apa saya bisa jalankan yang seperti itu? Tanyanya pelan. Bu Endah tersenyum. Justru karena Bapak orang biasa dan tetap mau berbuat untuk orang lain, maka Bapak lebih dari layak. Suasana di dalam surau jadi hening sesaat. Angin dari luar membawa bau tanah basah. Tanda gerimis akan segera turun. Pak Surya kemudian mengangguk. Kalau memang bisa membantu orang lain, saya bersedia. Sejak hari itu, kehidupan Pak Surya berubah. Dalam waktu 2 minggu, ia didampingi relawan dari kecamatan untuk mengurus dokumen legalitas. Surau itu disulap menjadi ruang pelatihan sementara. Nama, Lidi Harapan, dipilih menjadi nama komunitas binaannya. Spanduk kecil dengan tulisan itu dipasang di dinding surau, tepat di atas rak kerajinan. Dan kabar tentang komunitas itu menyebar cepat. Tak hanya warga sekitar yang datang belajar, tapi juga dari kampung tetangga. Bahkan beberapa mahasiswa dari Universitas Sosial datang untuk menjadi relawan. Pak Surya merasa haru setiap kali melihat lansia-lansia itu tertawa, tertunduk serius saat mengikat lidi, atau sekadar berbincang sambil menata barang yang akan dijual. Baginya, ini bukan lagi soal sapu. Ini soal kehidupan. Namun di balik kesibukan itu, Pak Surya tak pernah melupakan satu niat yang sejak dulu ia simpan dalam diam, mendirikan panti jompo yang layak, di mana orang tua bisa hidup tenang, dihargai, dan tidak merasa kesepian. Ia tidak ingin orang-orang sepuh yang ia temui di pasar, di pinggir jalan, di emper toko, mengakhiri hidup dalam sepi seperti yang dulu ia rasakan setelah istrinya tiada. Hari itu, langit tidak terlalu cerah, tetapi juga tidak tampak murung. Awan bergelantungan lembut seperti lembaran kapas tipis yang mengambang perlahan, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi di bumi. Pak Surya, mengenakan baju batik usang namun rapi, berjalan menyusuri jalanan menuju tanah lapang di belakang rumah tua yang kini telah disulap menjadi bangunan pondasi awal panti jompo. Langkah kakinya tidak tergesa, namun juga tidak lambat. Ia membawa sekarung besar sapu lidi yang baru ia rangkai sendiri semalam. Meski usia sudah membuat punggungnya tidak setegap dulu, ada nyala semangat di matanya. Ia masih menjual sapu lidi dari rumah ke rumah. Meski sebenarnya dengan bantuan banyak orang sekarang, ia tidak harus melakukannya lagi. Tapi ia tetap melakukannya bukan karena kebutuhan, melainkan karena sebuah tekad yang tidak pernah padam. Panti jompo itu belum sepenuhnya selesai. Masih ada beberapa bagian dinding yang belum dicat, dan jendela-jendela yang belum terpasang seluruhnya. Namun sudah mulai terasa kehangatan yang mengisi tempat itu. Sudah ada 2 orang lansia yang dibawa oleh relawan dari dusun sebelah. Keduanya tidak punya anak dan tinggal di gubuk yang hampir roboh. Pak Surya menerima mereka tanpa banyak tanya, hanya dengan senyuman dan tatapan yang hangat. Pak Tono, yang kini tinggal bersama Pak Surya, sedang duduk di bawah pohon mangga di sudut halaman. Di tangannya ada daftar kebutuhan mingguan,
Dan di meja kecil di sampingnya ada setumpuk berkas pengajuan bantuan dari beberapa komunitas. Ia lebih banyak mengurus bagian administratif sekarang, sesuatu yang dulu sama sekali tidak ia sentuh saat masih menjadi pemilik bengkel kecil. "Ton, nanti siang kita ke pasar beli bahan bangunan lagi, ya?" ujar Pak Surya sambil menurunkan karung sapu lidinya di depan pintu. Pak Tono mendongak dan mengangguk. "Kita butuh tambahan semen dan cat. Juga paku. Banyak paku. Tadi dinding dapur bagian belakang copot karena terlalu longgar." Pak Surya duduk di dekatnya, menyeka keringat dengan handuk kecil yang selalu ia simpan di saku belakang. "Sudah ada kabar dari Pak Kadir?" tanya Pak Surya. "Sudah. Dia janji mau datang minggu depan bawa 2 orang relawan dari kotanya. Katanya, mereka seniman. Mau bantu hias ruang makan panti dengan mural." Pak Surya tersenyum lebar. "Bagus. Tempat ini harus punya wajah yang ceria. Biar para orang tua yang datang gak merasa seperti dititipkan, tapi seperti pulang ke rumah." Hari-hari mereka kini lebih teratur. Pagi untuk pekerjaan lapangan dan pemasaran sapu lidi, siang untuk mengurus logistik dan kebutuhan bangunan, sore untuk merawat para lansia yang sudah mulai berdatangan. Ada semacam kebahagiaan yang perlahan tumbuh dan membungkus kegiatan mereka. Meski lelah dan tantangan tetap ada. Suatu siang, ketika Pak Surya sedang menyapu halaman depan, datang seorang wanita dengan langkah tergesa. Ia mengenakan kerudung biru langit, wajahnya sedikit tertutup masker, namun sorot matanya jelas menunjukkan kecemasan. Ia membawa tas ransel besar di punggung dan sebuah kantong plastik berisi obat-obatan di tangan kanan. "Permisi, ini benar panti jompo kasih ibu?" tanyanya dengan suara pelan. Pak Surya menghentikan sapunya dan menghampiri wanita itu. "Iya, Mbak. Bisa saya bantu?" Wanita itu membuka maskernya. Di balik kain penutup itu, tampak wajah dengan garis lelah, namun masih ada keteguhan yang bertahan. "Saya Tika. Pak, ini nenek saya, Bu Mariah. Kami tinggal di kontrakan kecil, tapi nenek sudah sering jatuh sakit. Saya harus kerja di luar kota dan tidak bisa jaga nenek setiap hari. Saya dengar dari teman tentang tempat ini." Pak Surya menoleh, dan di belakang wanita itu berdiri seorang nenek berusia sekitar 80 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke arah bangunan panti. "Masuk dulu, Mbak. Kita duduk di dalam." "Ya, nenek juga bisa istirahat," kata Pak Surya dengan nada lembut. Tika mengangguk dan membantu neneknya masuk ke dalam ruang tamu sederhana yang sudah dilengkapi kursi rotan dan meja kecil. Pak Tono menyusul dari dapur dan ikut menemani. Beberapa menit kemudian, setelah mendengar penjelasan Tika dan memeriksa kondisi Bu Mariah, Pak Surya mengambil keputusan. "Kami akan jaga nenek sebaik mungkin, Mbak Tika. Tempat ini terbuka untuk siapapun yang membutuhkan, selama kami masih mampu." Tika menunduk. Air matanya menetes perlahan. "Terima kasih, Pak. Saya tidak bisa membalas budi ini. Tapi jika suatu saat saya berhasil secara ekonomi, saya pasti akan kembali dan bantu tempat ini." Pak Surya hanya tersenyum dan menepuk punggung tangan Tika. Hari berganti minggu. Panti jompo itu makin ramai. Sudah ada 5 orang lansia yang menetap, dan 2 relawan dari komunitas sosial ikut tinggal sementara untuk membantu. Pak Surya dan Pak Tono mulai kewalahan, namun mereka tidak pernah mengeluh. Suatu malam, setelah semua penghuni panti tertidur, Pak Surya duduk sendirian di ruang tengah. Ia membuka album foto tua berisi kenangan masa lalu. Ada potret istrinya, Buati, sedang tersenyum sambil menggendong anak kecil yang dulu sering mereka bantu rawat saat masih menjadi tetangga. Ada juga foto dirinya bersama Pak Tono di pasar tradisional, saat mereka menjual sapu lidi bersama. Pak Surya menyentuh salah satu foto dengan jari gemetar. Di foto itu, Buati berdiri di bawah pohon besar, dengan senyum damai yang seolah berkata, "Kau masih di jalan yang benar." Pak Tono masuk diam-diam dan duduk di sampingnya. "Kamu kangen Buati, ya?" Pak Surya mengangguk. "Kalau dia masih hidup, aku yakin dia akan bangga dengan tempat ini." Pak Tono menatap ke arah jendela yang terbuka. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah dan ketenangan. "Dia pasti bangga,"
Surya, karena kamu tidak menyerah. Pak Surya menutup album itu perlahan, menatap sahabat lamanya dengan mata yang penuh makna. Aku tidak pernah berpikir akan sejauh ini. Tapi sekarang, rasanya aku ingin tempat ini bertahan lama. Bahkan setelah aku tiada. Pak Tono menepuk pundaknya. Kita buat itu jadi nyata. Beberapa hari kemudian, panti jompo mereka kedatangan tamu yang tak disangka. Seorang pria tua mengenakan jas sederhana, dengan sepatu yang masih mengkilap, datang diantar oleh sopir ke gerbang panti. Ia membawa koper dan mengenakan topi abu-abu. Selamat siang, saya Purnomo. Saya dengar tempat ini menerima siapa saja yang membutuhkan tempat tinggal di usia senja. Pak Surya menyambutnya dengan hangat dan mempersilakan masuk. Setelah berbincang sebentar, ternyata Purnomo dulunya seorang guru matematika di kota besar. Setelah pensiun dan kehilangan istri, ia tinggal sendiri dan merasa kesepian. Pak Tono membawa Purnomo berkeliling. Sang tamu terlihat senang, terutama ketika melihat kebun kecil yang ditanami cabai dan kangkung oleh para penghuni. Tempat ini hidup, tidak seperti panti-panti lain yang pernah saya lihat, kata Purnomo sambil menatap taman kecil di halaman. Pak Surya menjawab dengan tenang, karena di sini, semua orang diajak untuk merasa berguna. Kami percaya bahwa usia tua bukan akhir dari segalanya. Purnomo akhirnya memutuskan untuk menetap. Dan sejak kehadirannya, suasana panti semakin berwarna. Ia mulai mengajari beberapa lansia berhitung lagi, bahkan membuka kelas kecil setiap Selasa sore, meski hanya untuk mengasah ingatan mereka. Pak Surya berdiri di depan pintu rumah yang dulu hanya berupa bilik bambu reot. Kini telah berubah menjadi bangunan sederhana yang kuat dan bersih. Ia memandangi halaman kecil tempat ia biasa menjemur sapu lidi buatannya. Di sana, banyak kenangan terpatri, dari perjuangannya menganyam lidi demi sesuap nasi, hingga saat-saat gelap ketika tubuhnya hampir roboh karena kelelahan. Namun pagi itu berbeda. Cahaya matahari menyentuh tubuhnya seperti memberi penghargaan atas semua luka yang telah ia lalui. Beberapa bulan terakhir, perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Panti jompo yang ia bangun dengan susah payah, yang dahulu hanya berupa gagasan yang ia bisikan diam-diam dalam doa, kini berdiri dengan kokoh di lahan bekas tanah kosong di pinggir desa. Bangunannya memang tak mewah, tapi penuh kehangatan dan rasa aman. Dindingnya dicat putih bersih. Jendelanya selalu terbuka menyambut angin, dan di setiap sudutnya ada senyuman dari orang-orang tua yang kini memiliki tempat untuk pulang. Semua bermula ketika Pak Tono, pria parubaya yang dulu ia temui dalam kondisi menyedihkan di perantoko, datang kembali dalam kondisi jauh lebih baik. Setelah dibantu oleh Pak Surya, Pak Tono tidak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan rekan-rekan lamanya, orang-orang yang pernah hidup bersamanya di jalanan dan kini telah berhasil bangkit. Mereka membentuk komunitas kecil, menyebar cerita tentang Pak Surya dan niatnya yang mulia mendirikan tempat tinggal untuk para lansia terlantar. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke telinga para dermawan. Ada yang menyumbangkan uang, ada yang menyumbangkan material bangunan, bahkan ada yang menyediakan tenaga sukarela untuk membantu pembangunan. Pak Surya tidak pernah meminta lebih. Ia hanya tersenyum tulus saat orang datang membawakan semen, bata, atau sekadar makanan untuk para tukang yang bekerja. Ketika bangunan itu hampir selesai, Pak Surya mengajak Pak Tono dan beberapa sahabat lainnya berkeliling ke ganggang kecil, ke pojok-pojok pasar, mencari para lansia yang selama ini terlupakan. Mereka tidak memaksa, hanya menawarkan. Dan ketika mereka datang membawa niat baik, banyak hati yang luluh. Puluhan orang tua yang hidup sendiri, tidur di atas kardus, dan makan dari sisa makanan pasar, akhirnya bersedia tinggal di tempat yang Pak Surya bangun. Kini, tiap pagi, Pak Surya akan menyapu halaman panti sambil menyapa para penghuni. Beberapa di antaranya suka bercengkrama di teras sambil minum teh. Ada pula yang menikmati senam pagi yang dipimpin oleh relawan muda dari universitas terdekat. Tak jarang, tawa mereka menggema, menandakan bahwa hari-hari mereka kini lebih cerah daripada sebelumnya. Di dapur panti, Ibu Rini, janda dari kampung sebelah yang juga dulunya dibantu oleh Pak Surya, bertanggung jawab menyiapkan makanan. Ia tak pernah kehabisan ide untuk memasak hidangan sederhana yang disukai para penghuni.
Menu mereka mungkin tak mewah, tapi selalu hangat, selalu cukup. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang untuk meliput kisah inspiratif ini. Ia mewawancarai Pak Surya sambil berjalan mengelilingi panti. Pak Surya tak banyak berkata-kata. Ia hanya menjelaskan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Hanya seorang penjual sapu lidi yang merasa punya tanggung jawab untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Liputan itu ternyata menjadi viral. Video singkat tentang Pak Surya dan panti jomponya menyebar luas di media sosial. Ribuan orang menonton dan terinspirasi. Banyak dari mereka yang kemudian mengirimkan bantuan, baik berupa uang, barang kebutuhan sehari-hari, hingga relawan yang datang dari berbagai daerah. Ada seorang dokter lansia yang memutuskan pensiun dan mengabdikan dirinya di sana. Ada pula seorang guru pensiun yang membuat kelas seni untuk penghuni panti. Hari-hari Pak Surya menjadi semakin sibuk, namun ia tak pernah mengeluh. Setiap malam, ia duduk di bangku panjang di teras panti, memandangi bintang sambil memegang foto istrinya. "Kau lihat ini, Bu," bisiknya pelan. "Tempat ini akhirnya berdiri. Orang-orang yang dulu sendirian, kini punya rumah. Aku harap kau bangga." Pada ulang tahun pertama panti, sebuah perayaan kecil digelar. Anak-anak dari sekolah dasar di sekitar panti datang untuk menampilkan pertunjukan kecil. Para lansia menari, bernyanyi, dan sebagian menitikkan air mata. Tak karena sedih, melainkan karena mereka merasa diingat, dianggap, dicintai. Di akhir acara, Pak Tono berdiri di depan para hadirin, memegang mikrofon dengan tangan bergetar. "Pak Surya," ucapnya dengan suara serak, "bukan hanya menyelamatkan saya, tapi juga memberikan arti baru bagi hidup kami. Dulu kami tidak punya siapa-siapa, tapi sekarang, kami punya satu sama lain. Kami punya rumah." Tepuk tangan membahana. Bahkan beberapa tamu undangan dari kota menitikkan air mata. Di antara kerumunan, ada seorang pengusaha muda yang diam-diam mencatat semua kebutuhan panti dan bertekad menjadikan tempat itu sebagai bagian dari program sosial perusahaannya. Beberapa minggu kemudian, kejutan lain datang. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada Pak Surya atas jasanya. Ia diundang ke balai kota, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengenakan jas pemberian salah satu donatur. Saat berdiri di panggung, menerima piagam penghargaan, Pak Surya hanya berkata, "Semua ini bukan karena saya, tapi karena banyak orang baik yang masih peduli. Saya hanya memulai, mereka yang melanjutkan." Kembali ke panti, suasana semakin semarak. Sebuah perpustakaan kecil dibangun. Sebidang tanah di belakang panti diolah menjadi kebun sayur bersama. Para lansia diajak berkebun, merawat tanaman, dan merasa dibutuhkan. Mereka tak lagi hanya menunggu waktu, tapi mengisi hari dengan senyum dan rasa syukur. Pak Surya, yang kini usianya sudah lanjut, tidak lagi harus bekerja menjajakan sapu lidi keliling. Tapi ia tetap membuatnya, bukan untuk dijual, melainkan untuk diajarkan kepada anak-anak muda yang ingin belajar tentang kerja keras dan ketekunan. Ia percaya bahwa sapu lidi tak hanya berguna untuk membersihkan, tapi juga simbol bahwa lidi-lidi yang lemah bisa menjadi kuat jika disatukan. Sore itu, saat matahari tenggelam di ufuk barat, Pak Surya duduk di bawah pohon mangga tua di halaman panti. Di sebelahnya, duduk Pak Tono, yang kini menjadi koordinator kegiatan harian di sana. Mereka berbincang ringan, sambil sesekali tertawa mengenang masa lalu. "Kalau dulu aku menyerah, mungkin sekarang aku sudah tidak ada," kata Pak Tono pelan. "Tapi kau tidak menyerah. Itu yang membuat semua ini mungkin," jawab Pak Surya sambil menepuk pundaknya. Malam turun perlahan. Lampu-lampu kecil di sepanjang teras menyala. Musik lembut terdengar dari radio tua di ruang tengah. Beberapa penghuni panti bermain catur, ada yang membaca buku, dan ada pula yang tertidur dengan senyum di wajahnya. Di balik semua itu, Pak Surya tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia telah membuktikan bahwa seseorang yang dianggap kecil oleh dunia bisa melakukan hal besar, jika hatinya cukup tulus dan tak pernah berhenti berbuat baik. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali menatap foto istrinya. "Aku menepati janji kita, Bu. Aku tidak sendiri."
Mereka pun tidak sendiri lagi. Dan di tengah keheningan, senyap dan damai, dunia seolah memberi ruang bagi orang-orang seperti Pak Surya, yang hidupnya sederhana, tapi hatinya luas seperti langit.